Salam kawan-kawan semua, hari ini kita akan belajar satu tema, Excellent Spirit, semangat yang luar biasa. Apa yang kita pikirkan ketika membaca topik ini? Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar Excellent Spirit? Dalam Kolose 3 ayat 23 di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi seharusnya, apapun yang kita perbuat, dalam studi kita, dalam kuliah kita, kita harus melakukannya dengan segenap hati. Ini motivasi kita di dalam melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ketika motivasi kita benar, maka kita akan melakukannya dengan full heart, segenap hati. Dalam ayat ini dikatakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya arah kita, fokus kita adalah kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Dan motivasi kita harus jelas, tujuan kita harus jelas, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Semangat. Apa yang kita pikirkan tentang semangat? Semangat seringkali membuat orang antusias melakukan segala sesuatu. Dalam studinya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Bahkan dalam apapun yang dia kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan ini. Semangat itu penting. Kenapa? Ketika saya berjumpa dengan orang, saya berkata, semangat ya Pak, selamat pagi, atau Ibu, selamat pagi Ibu, salam sehat, semangat. Ini kata-kata yang mengencourage orang-orang, membuat orang-orang punya gairah lagi di dalam kehidupannya. Inilah sebenarnya tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Selain di dalam Katekismus Westminster dikatakan tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. John Piper, seorang teolog, juga mengatakan demikian. Tetapi yang lain adalah kita harus berfungsi, berefek, bermanfaat, hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan kita rindu hidup kita yang sementara di dunia ini punya arti dan makna yang jelas di dalam kehidupan orang lain. Inilah kerinduan kita, saudara. Mari kita berefleksi ulang. Ketika berbicara tentang excellent spirit, semangat yang luar biasa, kita bertanya, sudahkah selama ini saya bersemangat, menyemangati orang lain, atau ya saya biasa-biasa saja, melakukan aktivitas biasa-biasa saja, kuliah ya biasa-biasa saja, mengerjakan tugas ya biasa-biasa sajalah, ikut kegiatan kerohanian ya biasa-biasa saja. Kita tidak melakukan dengan penuh semangat, penuh gairah. Karena apa? Kembali kepada ayat ini, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat sebagai mahasiswa, pengurus PMK Unpad, PMK Fakultas, mentor, sebagai dosen, sebagai lembaga eksternal, lembaga pelayan, alumni di tempat kerja kita. Apapun juga yang kamu perbuat bukan hanya satu hal tetapi banyak hal yang tercakup di dalam satu kalimat ini. Apapun juga yang kamu perbuat. Siapa kita hari-hari ini? Sebagai apa kita hari-hari ini? Sudahkah kita melakukan? Sudahkah apa yang kita perbuat itu
kita perbuat dengan semangat. Atau ya saya mengatakan tadi biasa-biasa saja. Jadi kita perlu evaluasi saat ini. Sudahkah apapun yang kita perbuat itu kita pahami dengan benar-benar? Kita pahami dengan sungguh-sungguh. Bagian berikutnya adalah perbuatlah dengan segenap hatimu, artinya dengan sepenuh hati, jangan sekadar saja, asal saja. Ya, saya melakukannya asal jadi. Asal selesai. Kita rindu melakukan segala sesuatu dengan full heart, segenap hati. Kita kembali berefleksi. Sudahkah kita selama ini melakukan segala sesuatu dengan segenap hati atau dengan setengah-setengah? Ini menjadi evaluasi bagi kita. Menjadi perenungan yang sungguh-sungguh kita renungkan di hari-hari ini. Apalagi dengan mengeluh, begitu ngomel-ngomel, marah-marah, dan terpaksa. Ini sangat tidak diharapkan. Tetapi kita rindu melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Mungkin selama ini kita ketika diberikan tugas, kita marah-marah, kita ngomel, saya melakukan terpaksa. Kenapa bukan dia yang melakukannya? Di PMK Unpad, kenapa saya kok tidak dia? Seperti untuk Tuhan. Ini dasar kita. Frasa berikutnya dikatakan seperti untuk Tuhan. Ini dasar dalam melakukannya. Itulah sebabnya kita semangat, serius dan sungguh-sungguh melakukan. Karena apa? Yang kita lakukan untuk Tuhan. Ini harus jelas. Ini harus kita pahami. Jangan hanya sekadar saja. Dan di bagian berikutnya kita melihat fokus kita adalah untuk Tuhan, kepada sesuatu yang bernilai kekal, bukan yang fana, bukan untuk dipuji orang lain, tetapi fokus kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini harus jelas dan teman-teman harus, kita semua, bukan hanya kawan-kawan, semua yang hadir pagi hari ini, kita rindu melakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka fokus kita, arah kita jelas. Melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang excellent spirit, berbicara tentang semangat yang luar biasa, mudah untuk diucapkan. Tetapi bagian ini sulit kita lakukan. Karena apa? Berucap memang lebih gampang. Tetapi ketika dituntut untuk melakukannya, ini menjadi hal yang sulit. Sudahkah selama ini kita melakukan segala sesuatu dengan semangat yang luar biasa? Dengan excellent spirit. Dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Kita sebagai dosen, kita sebagai staf dan karyawan, kita sebagai alumni, kita sebagai lembaga eksternal tim pelayanan di kampus Unpad. Atau malah biasa-biasa saja saya melakukannya. Sebagai formalitas semata-mata. Ya, supaya kelihatan orang lain saya bekerja. Supaya orang lain melihat saya melakukan sesuatu. Mari kita perbaiki dasar dan motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu. Karena ketika motivasi kita untuk Tuhan, motivasi kita jelas, kita melakukannya pasti dengan sungguh-sungguh. Tanpa harus menunggu pujian orang lain, apresiasi orang lain tidak perlu. Karena untuk Tuhan yang kita lakukan, bukan untuk dunia ini. Mari kita berefleksi ulang, saudaraku.
Semua untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36. Di sana jelas sekali segala sesuatu itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Itu bagian dari 5 sola. Kita rindu apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Dan motivasi kita jelas ketika kita melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah excellent spirit. Itulah semangat yang luar biasa. Ketika apapun yang kita lakukan, itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin. Semangat untuk kita semua.